Film ini mengisahkan tentang sepasang suami istri yang hidupnya berubah menjadi mimpi buruk saat putra mereka diculik dan dibunuh secara keji oleh seorang psikopat. Trauma dan rasa duka yang mendalam membuat mereka terpukul dan keinginan untuk balas dendam. Namun pembalasan mereka berakhir dengan plot twist yang membagongkan. Penasaran? Ikuti terus video ini. What was my son's name? Oh, stop, please! Film ini dimulai dengan menunjukkan kehidupan sebuah keluarga kecil yang sederhana. Sang suami bernama Craig adalah seorang dokter, dan istrinya Alice bekerja sebagai agen di industri properti. Karena jadwal harian mereka berbeda, Craig dan Alice harus membagi tugas secara bergiliran untuk menjaga putra kesayangan mereka, yang berusia 6 tahun bernama Benjamin. Pada pagi itu, Alice harus pergi bekerja seperti biasa, sementara Craig melakukan gilirannya untuk menjaga Benjamin. Setelah istrinya meninggalkan rumah, Craig mengajak Benjamin untuk bermain bola dengannya di halaman. Tetapi setelah melihat cuaca mulai menjadi panas, pagi itu Craig kembali ke dalam rumah terlebih dahulu dan mengambil lotion pelindung matahari untuk Benjamin. Sayangnya dia sama sekali tidak menyadari bahwa seorang pria di dalam mobil yang parkir tidak jauh dari halamannya telah mengawasi Benjamin. Ketika Craig masuk ke dalam rumah, mobil perlahan mulai bergerak mendekati halaman dan hanya beberapa meter jauhnya dari tempat Benjamin bermain. Sementara di dalam rumah, Craig terlihat bingung saat mencari lotion di antara set kosmetik istrinya yang berantakan di dalam laci. Dia tidak tahu bahwa dia akan mengalami pengalaman terburuk dalam hidupnya. Craig tidak dapat mengejar mobil penculik. Dia segera mengeluarkan mobilnya dan mulai mengejar si penculik. Saat dia panik, Craig hendak menelepon polisi, namun ternyata ponselnya tertinggal di rumah. Dalam pikiran Craig hanya ada satu hal yang harus dia lakukan saat ini, yaitu mengejar dan menemukan kendaraan penculiknya sendiri. Dia kemudian berhenti di jalan layang, tetapi sayangnya lagi-lagi mobil penculik itu telah menghilang dari pandangannya. Kondisi lalu lintas juga menjadi kacau saat Craig mencoba menghentikan setiap mobil satu persatu untuk meminjam ponsel menelpon 911. Stop! Stop! Please, don't break the window! Let's kidnap my son! Alice yang baru saja pulang kerja, tentu saja terkejut ketika dia menemukan rumahnya telah penuh dengan petugas polisi serta beberapa reporter. Ketika Alice memasuki rumah, dia bertemu suaminya dengan ekspresi panik, seolah-olah dia akan bertanya kepadanya sebuah pertanyaan, tetapi tidak ada kata-kata yang terucap. Seorang detektif mencoba untuk membuat Alice duduk terlebih dahulu dan berbicara tentang penculikan anaknya. Namun ini hanya membuat Alice semakin panik saat dia berteriak histeris menanyakan di mana anaknya. Where's my son? Beberapa jam telah berlalu. Polisi-polisi masih belum menerima informasi apapun mengenai motif penculikan. Alice mulai bertanya-tanya mengapa penculik belum menghubungi mereka untuk menuntut pembayaran tebusan. Namun pada titik ini dia mulai berasumsi bahwa Benjamin diculik bukan karena uang melainkan karena perilaku seseorang yang menikmati aktivitas tersebut, atau umumnya disebut sebagai psikopat. Sementara itu Benjamin yang telah ditempatkan di ruang bawah tanah berteriak ketakutan sambil memanggil ayah dan ibunya. Teriakan Benjamin membuat psikopat bernama John Kozlowski merasa kesal. Akibatnya, John memasuki ruangan dan bermaksud untuk membunuh Benjamin. Shut up! Stop crying, you little baby. What are you gonna do, Daddy? Pada hari itu, dua petugas polisi bernama Patterson dan Alvarez datang ke rumah John. Setelah menerima beberapa laporan dari masyarakat setempat, beberapa warga telah melaporkan mendengar suara tangisan datang dari ruang bawah tanah John. Pada saat ini, John membuka pintu rumahnya tanpa membiarkan mereka masuk untuk melihat apa yang terjadi. Dia kemudian mengklaim bahwa dia sedang depresi saat ini dan tidak ingin menerima tamu. Tetapi Alvarez yang tidak puas dengan tanggapan John mencoba untuk mencari tahu, apakah John memiliki anak atau tidak. John kemudian menjawab bahwa dia tidak memiliki anak dan dia hanya tinggal sendirian di rumah itu. Pada saat ini,
Alvarez benar-benar memperhatikan bahwa ada pakaian anak-anak di dalam rumah dan mereka percaya bahwa John menyembunyikan sesuatu. Mereka berdua yang sekarang curiga meminta izin untuk masuk dan memeriksa rumah, tetapi John menolak permintaan tersebut. Sebaliknya dia meminta kedua polisi untuk menunjukkan surat perintah terlebih dahulu. Sebagai hasilnya, kedua petugas polisi terpaksa mengambil tindakan lebih drastis terhadapnya. Butuh beberapa saat untuk menjelajahi rumah, kamar demi kamar, sampai Patterson menemukan pintu akses yang mengarah ke ruang bawah tanah. Setelah memasuki ruang bawah tanah, dia hanya menemukan perabotan tua yang usang dan kotor. Tetapi polisi itu masih yakin ada sesuatu yang salah di rumah itu. Dia juga menemukan bercak darah beserta perkakas yang berantakan seperti bor, obeng, dan palu yang telah berlumuran darah. Ketika Patterson membuka pintu ke ruangan lain, dia terkejut oleh pemandangan tubuh Benjamin yang tak bernyawa. Setelah itu, Alice mendapat berita bahwa Benjamin telah ditemukan meninggal, dan Alice sebagai seorang ibu tidak bisa lagi berkata sepatah kata pun hingga tubuhnya jatuh lemah. Saat mereka berjalan ke rumah sakit, dia dan suaminya masih berharap bahwa anak itu bukan Benjamin. Tetapi pada kenyataannya, begitu Craig dan Alice tiba di rumah sakit, mereka dipaksa untuk menerima bahwa anak laki-laki itu benar-benar Benjamin. Hanya dalam hitungan jam kehidupan mereka yang dulu bahagia, berubah drastis. Craig dan Alice yang masih tertekan dan frustrasi berusaha mencari keadilan, agar psikopat itu dihukum seberat-beratnya atas apa yang telah dilakukannya. Tetapi pada akhirnya, keputusan pengadilan tidak seperti yang mereka harapkan, di mana John hanya dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Defendant John Kozlowski, 2 counts, murder in the first degree. What is the maximum sentence Kozlowski can get? Well, the jury could recommend 25 years to life. Do your job! Sepertinya Craig dan Alice sangat marah dan kecewa setelah hakim membuat keputusan atas kasus mereka. Alice tidak dapat menahan emosinya dan meminta Craig untuk membantunya mendapatkan senjata. Craig menjelaskan bahwa membunuh pelakunya tidak akan mengubah apapun. Alice kemudian mengatakan bahwa mereka telah gagal menjadi orang tua, dan bahwa mereka harus melakukan sesuatu demi martabat putra mereka. Oh, you gotta help me get a gun. What? Disconnect like this from reality! It's not gonna change anything. It's not gonna bring Ben back. For the dignity of our child! Beberapa hari telah berlalu, kondisi mental Craig dan Alice terlihat sangat buruk. Situasinya menjadi lebih buruk karena mereka mulai tidak lagi peduli satu sama lain. Terlebih lagi mereka sekarang sering bertengkar hanya karena mereka berdebat tentang siapa yang harus disalahkan. Di tengah kesulitan, Alice akhirnya memutuskan pergi meninggalkan Craig sementara untuk menenangkan dirinya. Setelah kepergian istrinya, Craig tampaknya dalam keadaan putus asa, percaya bahwa tidak ada masa depan, atau harapan yang dapat menyatukan kembali keluarga mereka seperti dulu. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri dengan menyuntikkan sesuatu di lengannya, tetapi ketika dia melihat foto Benjamin tepat di hadapannya, dia merasakan bisikan yang memperkuat imannya dan juga pikirannya untuk tidak melakukan itu. Tindakan gegabah itu membawanya kembali ke masa ketika mereka bertiga masih bersama, dan dia ingat betapa bahagianya keluarga kecilnya saat mereka hidup bersama dengan anak tercinta mereka. Setelah itu, sesuatu muncul di pikiran Craig, sebagai cara untuk mengungkapkan kekecewaannya yang sekarang telah mengubahnya menjadi pria yang marah. Sampai bisikan muncul lagi di hati dan jiwanya memulai cara balas dendam. Pada saat inilah dia datang ke tempat istrinya untuk membawanya masuk untuk membalas kematian anak tercinta mereka. Pada awalnya, Craig dan Alice memulai aksinya dengan pergi ke rumah sakit tempat Craig saat ini bekerja. Craig keluar dari mobil dan berjalan melalui beberapa staf medis. Dia kemudian menemukan ambulans yang pintunya tidak terkunci. Setelah Craig masuk ke dalam ambulans, dia mengambil beberapa obat dan menaruhnya di dalam tas kecil. Keesokan harinya di penjara, John Kozlowski akan memulai proses pemindahan ke penjara lain yang dijaga lebih ketat. Craig dan Alice di sisi lain memantau John yang dikawal oleh polisi dari kejauhan dan mengikuti kendaraan untuk melakukan aksinya. Dalam perjalanan mereka ke penjara baru, kendaraan pengangkut tahanan berhenti di sebuah pom bensin,
di mana salah satu petugas polisi memasuki sebuah toko untuk membeli beberapa cangkir kopi. Alice kemudian keluar dari mobil dan memasuki toko tersebut, di mana mereka melanjutkan untuk melaksanakan rencana mereka. Craig kemudian mengikuti dan membuat masalah di kasir untuk menarik perhatian semua orang. Saat orang-orang lengah, Alice memasukkan cairan ke dalam cangkir kopi polisi. Pump 5, where's my change? Done. Kemudian mereka melanjutkan lagi dan terus mengikuti kendaraan tahanan sambil menunggu obat bereaksi. Craig sebagai dokter sangat yakin bahwa petugas polisi yang meminumnya akan mengalami efek samping dari obat tersebut. Akhirnya rencana mereka berhasil, karena dalam 30 menit, tiba-tiba kendaraan pengangkut tahanan berhenti di tengah jalan. Para petugas polisi dengan cepat keluar dari kendaraan, karena mereka mengalami sakit perut. Craig kemudian dengan cepat masuk ke kendaraan itu dan pergi dengan tahanan sementara istrinya mengikuti di belakangnya. Saat mereka mendekati tepi hutan, Craig yang mengemudi dengan kecepatan tinggi secara tidak sengaja menabrak rusa yang melintas tepat di depannya. For Christ's sake, slow down. Untungnya, Craig hanya mengalami sedikit luka di wajahnya akibat kejadian tersebut. Mereka kemudian melihat tahanan yang berlumuran darah tergeletak di tanah. Oleh karena itu mereka mencoba untuk memeriksa kondisi John dan hanya menemukan bahwa dia pingsan akibat kecelakaan. Mereka kemudian segera membawa John ke sebuah rumah perkebunan yang jauh dari kota tempat mereka tinggal. Pada awalnya mereka menempatkan John di atas meja dengan kaki dan tangannya masih diborgol. John kemudian mulai terbangun dan pada saat itu Craig mengatakan kepadanya bahwa dia akan diberi obat. Ini menjelaskan bahwa obat-obatan yang diambil oleh Craig di ambulans sebelumnya adalah bagian dari rencana utamanya. Kemungkinan mereka akan mulai menyiksa John dan tidak akan membiarkannya mati. Dengan membiarkan obat itu membuat John tetap terjaga selama beberapa minggu. I can keep you alive for weeks. I have drugs to keep you conscious. You're gonna feel everything. And hurting you. Keesokan paginya ketika mereka membersihkan mobil dari noda darah, Alice tiba-tiba mendapat telepon dari detektif Birger. Detektif itu memberitahu bahwa transportasi tahanan yang digunakan untuk memindahkan John baru saja mengalami kecelakaan, dan John berhasil melarikan diri. Ketika Alice mendengar ini, dia berpura-pura terkejut dengan informasi itu, meskipun mereka adalah dalang di balik kejadian itu. Detektif itu juga menyatakan penyesalan atas kelalaian itu dari petugas polisi dan akan menangani ini secepat mungkin. Di tengah malam, pikiran Craig tampaknya dihantui oleh kehilangan putranya. Kenangan Benjamin terus terlintas di benaknya. Sebagai hasilnya, perasaan kehilangan itu mendorong Craig untuk melampiaskan amarahnya. Dia datang ke John dan meletakkan rokoknya yang membara di perut John, sampai dia merasakan sakit yang luar biasa. Penyiksaan dilanjutkan keesokan paginya, dengan Craig menempelkan luka bakar rokok tadi malam di perut John. Pada saat ini, Alice yang mendengar John menjerit kesakitan mulai merasa bersalah atas apa yang telah mereka lakukan padanya. Tetapi Craig mencoba membujuk Alice dengan mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan sekarang tidak sebanding dengan apa yang telah dia lakukan pada anak mereka. Setelah mengatakan itu, Craig yang tampaknya tidak puas melanjutkan tindakannya dengan menyuntikkan sesuatu ke leher John. Ternyata obat itu akan menyebabkan John mengalami kram di otot-ototnya, tetapi itu bukan kram biasa, melainkan itu akan menjadi kram yang mempengaruhi setiap otot di seluruh tubuhnya. Keesokan paginya saat mereka menyiksa John di ruang bawah tanah lagi, mereka dikejutkan oleh suara langkah kaki di lantai kayu di atas kepala mereka. Alice memeriksa dan ternyata seorang pria dengan anjingnya telah memasuki rumah, dan pria itu adalah penduduk daerah sekitarnya yang curiga apa yang dilakukan Alice di rumah itu. Pria itu memberitahu Alice bahwa rumah itu milik pria bernama Frank Joseph. Alice yang merupakan agen real estate dengan ahli mengendalikan situasi dengan memberitahu pria itu bahwa rumah tersebut sedang dalam proses dijual. Ditambah lagi dia adalah seorang agen yang sekarang sedang menunggu kliennya untuk melihat kondisi rumah. Untungnya pria itu percaya ketika Craig berpura-pura sebagai pembeli dan segera meninggalkan mereka. Sementara itu detektif Birger diberitahu oleh salah satu petugas polisi bahwa kendaraan pengangkut tahanan kini telah ditemukan. Detektif segera bergegas ke tempat kejadian kecelakaan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Craig dan Alice melanjutkan menyiksa John,
Namun mereka terkejut karena John mengatakan bahwa dia tidak ingat apapun selain kecelakaan kendaraan sebelumnya. Dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak ingat siapa dia sebenarnya, yang mungkin karena luka kepalanya saat kecelakaan. Alice terus berusaha untuk tidak mempercayai apa yang dikatakan John kepada mereka, namun mereka berdua mulai merasa bersalah karena menyiksa pria itu yang tidak tahu mengapa dia disiksa. Tetapi Alice masih tidak mau melepaskannya karena dia yakin bahwa dia hanya berbohong. Mereka kemudian mencoba cara untuk membuktikan bahwa pria itu berbohong dengan melukai kaki John dan memaksa pria itu untuk mengatakan nama putra mereka. What are you doing? What was my son's name? I don't know, lady. Stop, please. Still believe he doesn't remember. Kemudian malam itu Alice bangun dari tidurnya dan pergi ke toilet. Sementara itu di ruang bawah tanah, John yang telah diborgol berusaha membebaskan dirinya. Dengan sedikit usaha, dia akhirnya berhasil melepaskan diri. Borgol yang mengikat kaki dan tangannya telah terlepas. Setelah itu dia naik ke atas untuk keluar. Tetapi Alice yang sedang duduk di toilet dikejutkan oleh suara pintu kamar tidur yang perlahan terbuka. Dia panik dan takut. Tetapi dia hanya melihat suaminya yang masih tidur. Pada saat ini dia tidak punya pilihan lain selain menyerang pria di balik toilet. Alice bergerak perlahan sambil memegang pipa besi di tangannya dan memukul John hingga pingsan. Craig terkejut dan terbangun dan mereka dengan cepat membawa pria itu kembali ke ruang bawah tanah. Sayangnya pria itu tiba-tiba terbangun lagi dan melawan mereka dengan menendang Craig hingga jatuh ke tangga. Tetapi dia tidak menyerang Alice dan malah bergegas pergi dari sana. Where is he? Oh, God. This way. Polisi di sisi lain sedang melakukan pencarian di dekat daerah itu. Untungnya bagi mereka akhirnya berhasil menemukan dan menangkap John yang mencoba melarikan diri. Pada titik ini semuanya dijelaskan dan tentu saja pria yang ditangkap adalah John Kozlowski. Orang yang akan dijatuhi hukuman penjara 25 tahun karena membunuh seorang anak. Namun poin utamanya adalah bahwa di dalam kendaraan tahanan yang dibajak Craig sebelumnya, ada juga tahanan lainnya bernama Patrick Galligan, yang dijatuhi hukuman 18 bulan penjara karena penggelapan pajak dan penipuan. Nah, seperti yang kita lihat, orang yang ditemukan polisi ini seharusnya menghabiskan hari-harinya bersama Craig dan Alice di rumah itu. Di sisi lain, Craig dan Alice terkejut melihat bahwa pria yang mereka kejar telah gantung diri, di mana mereka juga menemukan selembar kertas dengan pesan yang ditulis oleh pria itu, yang ternyata adalah Patrick Galligan, mengatakan bahwa dia tahu dia adalah orang yang sangat dibenci dan mengungkapkan penyesalannya. Untuk itu dia mengatakan bahwa dia pantas mendapatkan apa yang telah dilakukan padanya, tetapi dia tidak dapat menahan siksaan lebih lama lagi, jadi dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Craig dan Alice yang mengetahui hal ini terkejut, dengan kesadaran bahwa mereka telah gagal dalam pembalasan mereka, karena pria yang telah mereka siksa sepanjang hari sebelumnya bukanlah John Kozlowski, pria yang membunuh anak mereka, melainkan Patrick Galligan. Will ever ease the pain that I've caused you. I can't take any more of the torture. But I'm also a coward. I'm sorry. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini. Dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan rekap film lainnya di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di rekap film lainnya.